Cara mudah membedakan soal TWK yang sering banget menjebak. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Oke, bersama aku, Kanisa, kita hari ini akan belajar soal TWK mengenai pilar negara dan juga bahasa negara. Tanpa lama-lama, kita mulai aja ya kerjain soalnya. Let's go! Oke teman-teman, yuk kita mulai ke soal nomor 1. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A. Padi dan kapas, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Bintang, dan E. Rantai emas. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus pahami dulu nih yang ditanyakan ini adalah kan sikap saling menghormati dan juga tidak membeda-bedakan manusia. Nah, ini kan berarti bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia ya. Nah, jika dikaitkan dengan 45 butir pengamalan Pancasila, maka tidak membeda-bedakan manusia ini merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dalam poin pengamalan sila kedua dijelaskan bahwa kita itu harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sikap saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan ini merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila rantai dan emas atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke teman-teman, yuk kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentang bahasa negara. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata baku adalah A. Sebaiknya bilang dulu sama ibu bila ingin pinjam sepeda motor. B. Bini Pak Hasan sakit keras. C. Hadirin silakan berdiri. D. Saya tidak masuk kerja hari ini karena sakit. Dan E. Jika demikian hubungan kita sampai di sini saja. Nah teman-teman, di sini kan yang ditanyakan itu adalah kata baku ya. Nah dari opsi jawabannya ada, kira-kira opsi yang mana sih yang menggunakan kata baku? Kita lihat dari yang opsi A dulu ya. Di sini ada sebaiknya bilang dulu sama ibu bila ingin pinjam motor. Nah di sini ada kata dulu nih. Dulu ini bukan merupakan kata baku ya, karena harusnya dahulu. Jadi ini tidak termasuk ya. Untuk opsi B, bini Pak Hasan sakit keras. Bini, ini juga bukan merupakan kata baku ya, teman-teman. Jadi jawabannya bukan yang B. Kemudian yang C, hadirin silahkan berdiri. Nah, di sini yang salah adalah silahkan. Karena semestinya silahkan, tanpa ada H. Jadi ini bukan merupakan kalimat yang menggunakan kata baku. Kemudian yang D, saya tidak masuk kerja hari ini karena sakit. Nah, ini teman-teman, ini jawaban yang benar. Karena di sini adalah kata yang bakunya. Sedangkan yang di opsi D, jika demikian hubungan kita sampai di sini aja. Nah, di sini salahnya di sini. Di sampai. Harusnya dia sampai. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Saya tidak masuk kerja hari ini karena sakit. Oke teman-teman, yuk kita lanjutin ke yang nomor 3 ya. Berikut ini yang merupakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara menurut Muhammad Yamin adalah A. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. B. Persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah dan keadilan sosial. C. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal nomor 4, yuk bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe, dan juga jangan lupa di-share ke seluruh teman-teman pejuang CPNS lainnya. Dan untuk teman-teman di sini yang merupakan pejuang CPNS 2023 dan teman-teman itu ingin sharing soal, tanya-tanya jawab secara interaktif bersama aku dan kakak-kakak lainnya, bisa banget nih join ke grup WhatsApp di link berikut. Karena di link tersebut, teman-teman bisa sharing soal, tanya-tanya tentang soal, dan juga tanya-tanya seputar CPNS lainnya secara gratis. Oke, jadi jangan lupa ya gabung ke grup tersebut.
Oke teman-teman, yuk kita lanjutin lagi ke soal nomor 4. Pengaruh kemajemukan masyarakat terhadap kehidupan sosial menghasilkan dua proses, yaitu A. Persatuan dan kesatuan, B. Konflik dan integrasi, C. Interaksi dan konsolidasi, D. Asimilasi dan akomodasi, dan E. Konflik dan disintegrasi. Oke teman-teman, jadi ketika ada kemajemukan dalam masyarakat, itu karena perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya, itu dapat menghasilkan dua pengaruh, yaitu secara positif dan juga secara negatif. Secara positifnya itu apa sih? Secara positifnya itu bisa terjadi pembauran di antara masyarakatnya sehingga menjadi satu kesatuan. Namun di sisi lain, dengan adanya keberagaman juga dapat memicu terjadinya konflik di antara masyarakat. Oleh karena itu, jawaban yang tepat atas soal ini adalah yang B, yaitu konflik dan integrasi. Kenapa bukan yang A? Karena yang A ini dia persatuan dan kesatuan. Ini dia secara positif semua ya. Di sini juga interaksi dan konsolidasi ini pengaruh positif semua, dan asimilasi dan akomodasi juga sama ya. Dan kalau untuk yang E, konflik dan disintegrasi. Nah ini justru pengaruh negatif semua. Jadi yang paling tepat itu yang B, karena dengan adanya kemajemukan masyarakat, itu dapat menghasilkan dua pengaruh, yaitu secara positif dan juga negatif di masyarakat. Oke teman-teman, yuk kita lanjutin ke soal terakhir nomor 5. Berbagai macam cara dilakukan Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Di antaranya adalah dengan pembentukan negara-negara boneka. Salah satunya adalah negara Sumatera Timur yang dipimpin oleh A. Cokorda Gede Raka Sukawati, B. Abdul Malik, C. RT Kusumo Negoro, D. RAA Wiranata Kusuma, dan E. Dr. Mansur. Nah ini berkaitan dengan sejarah ya, NKRI. Nah, di sini aku punya penjelasannya nih. Jadi, ketika dilaksanakannya Konferensi Federal di Bandung pada 27 Mei 1948, ini melahirkan Badan Permusyawaratan Federal atau BFO. Nah, dalam konferensi ini membagi Indonesia menjadi 5 negara boneka nih, teman-teman. Yang pertama itu ada negara Indonesia Timur. Kemudian ada negara Sumatera Timur. Kemudian ada negara Sumatera Selatan. Kemudian negara Jawa Timur dan negara Pasundan. Di mana negara Indonesia Timur ini dibentuknya pada Desember 1946 dengan wali negaranya itu Cokorda Gede Raka Sukawati. Kemudian Sumatera Timur dibentuknya pada Maret 1948, wali negaranya adalah Dr. Mansur. Selanjutnya Sumatera Selatan dibentuknya itu Agustus 1948 dengan wali negara Abdul Malik. Kemudian Jawa Timur itu dibentuknya pada November 1948 dengan kepala negaranya RT Kusumo Negoro. Dan yang terakhir itu adalah negara Pasundan dibentuknya Februari 1948. Dan yang terakhir itu negara Pasundan dibentuknya Februari 1948 dengan wali negaranya RAA Wiranata Kusuma. Nah dari sini sudah jelas ya bahwa negara Sumatera Timur itu wali negaranya itu adalah Dr. Mansur. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang E. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari aku, Kanisa, mengenai soal TWK penalaran yang sekiranya akan muncul di SKD CPNS 2023. Nah, untuk teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa join ke grup WhatsApp berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget dapat banyak manfaat seperti sharing soal, sharing info seputar CPNS 2023, atau tanya jawab secara interaktif bersama aku, Kanisa, dan juga kakak-kakak lainnya. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa ya gabung ke grup itu. Nah, teman-teman, aku ada pesan nih untuk kalian yang mau mengerjakan soal SKD CPNS 2023. Teman-teman itu yang pertama pastinya harus paham dulu konsepnya. Kemudian, teman-teman juga jangan lupa ya perbanyak latihan soal sehingga nantinya diberikan kemudahan ketika mengerjakan soalnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di bedah soal selanjutnya.